Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di tempat kelompok Hanso, terlihat ada beberapa monster terbang yang meraung tepat ke arah Yumihe. Yumihe pun mulai menghirup udara di sekitar, setelahnya melancarkan raungan ke arah gerombolan monster tersebut, yang membuat monster itu tumbang. Namun tiba-tiba Yumihe terkejut, karena ada salah satu monster yang menerjang ke arahnya, dan serak, tebasan dari Hanso langsung menumbangkannya. Yumihe pun berkata jika dirinya akhirnya membutuhkan bantuan Hanso lagi. Hanso pun merespon, jika bergantung pada seseorang atau melakukan semuanya sendirian bukan hal yang sama. Hanso kembali menjelaskan jika suatu skill memiliki celah, itu masuk akal untuk mencari bantuan dari rekan satu tim, seraya memberikan beberapa rune kepada Yumihe. Nilai dengan tepat pro dan kontra dengan skillmu. Yumihe pun tersenyum kecut dan bergumam, jika Hanso sangat ketat dalam hal berbagi seperti biasanya. Yumihe pun mengecek panel statusnya dan bergumam, apa sudah 2 hari, dan hari ini menandai hari ketiga mereka sejak tiba di tempat tersebut. Yumihe merasa jika itu ide yang baik, membeli skill dari Hanso yang meningkatkan kecepatan boost di sihir dan stamina. Namun Yumihe tetap saja dia mencoba untuk tidak bergantung pada Hanso. Dia pun menghela napas, sementara Hanso juga mengecek panel statusnya dan dia sudah mendapatkan 42. Hanso pun bergumam, jika itu bagus, karena itu metode terbaik dari semuanya adalah mempertahankan semua stat dalam nilai yang serupa. Hanso merasa dirinya tidak harus melalui masalah bertukar stat, karena Yumihe memiliki stat stamina dan strength yang rendah. Namun tiba-tiba suara Ferry bergema, Mik, tes, bisakah semua orang mendengarnya? Ferry menyuruh semua orang agar segera berkumpul di starting point, dan mereka yang terlambat tiba akan menghadapi hukuman. Ferry, ucap Yumihe. Hanso pun mengajak Yumihe untuk pergi. Dalam perjalanan tersebut, mereka berhenti. Yumihe pun memandangi Hanso. Setelah beberapa waktu diam, Hanso pun berkata, jika Yumihe ada yang mau dikatakan, maka katakan saja. Itu membuat wajah Yumihe memerah, lalu berkata, jika Hanso bilang begitu, dia pun memberanikan diri bertanya pada Hanso, apa Hanso punya pacar? Dengan wajahnya yang malu-malu, setelah mengatakan itu, Yumihe pun bergumam, jika apa pertanyaannya ini terlalu pribadi. Yumihe tahu jika dirinya tidak seharusnya berpikir begini, tapi melihat Hanso yang tampak sangat murah hati, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan selain. Yumihe pun mulai bertingkah aneh. Dia kembali bergumam, jika sebenarnya Yumihe ingin menanyakan pertanyaan lainnya. Di sisi lain Hanso juga bergumam dengan ekspresi yang aneh, jika Yumihe tampak sangat pemalu, namun berbicara begitu bebas, Kang Tae akan menyukai pertanyaan ini. Meskipun itu hanya pertanyaan basa-basi, dia akan merasa dirinya terkenal, kemudian akan menganggapnya bodoh dan eres geram dengannya. Awalnya Yumihe gemeteran sekali, hingga tidak bisa bicara. Aku punya pertanyaan, ucap Yumihe. Tidak, bukan apa-apa, terusnya. Hanso pun mengingat Eres, pacar ya. Di sini Hanso merasa jika Eres hanyalah orang yang belum dia temui, dan Hanso tidak ingin kehilangan Eres lagi. Hanso pun akhirnya menjawab pertanyaan Yumihe. Jika dia tidak ingat, Yumihe hanya diam. Setelahnya mereka kembali berjalan. Tidak berselang lama, mereka pun tiba, di mana sudah banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut. Yumihe pun berkata jika dia melihat banyak wajah yang familiar, tapi atmosfernya aneh. Tidak lama setelahnya,
Ferry pun berkata, "Sekarang, travelers, apa semua orang sudah hadir? Sayang sekali, jika mereka semua berkumpul di sini terlalu cepat. Kalau begitu mari langsung ke pokok permasalahannya." Ferry menjelaskan jika dia punya dua kabar baik untuk mereka semua. Yang pertama, jika mereka bertahan selama 72 jam lagi, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Berita yang sangat bagus, ucap Ferry tertawa, dan mari dengar sorakan dan tepuk tangan. Namun semua orang hanya diam dengan tegang. Ferry pun bertanya kenapa tidak ada tanggapan. Barulah semua orang bersorak dan tepuk tangan dengan terpaksa. Ferry melanjutkan, jika dia senang melihat semua orang bahagia. Ferry pun kembali melanjutkan, sekarang, mari perkenalkan bintang dari acara tersebut. Klek, sesuatu pun keluar dari tanah. Ferry menjelaskan, jika istana yang mereka lihat ini adalah tempat terpenting untuk acara ini, itu langsung membuat orang-orang berteriak. Salah seorang bertanya apa itu. Ferry menjawab jika itu adalah magical altar. Yumihe yang mendengar itu sedikit tersentak. Altar, Ferry kembali menjelaskan, jika di dalamnya ada binatang yang sangat imut menurut dirinya, roar, yang menunggu mereka semua. Dan apa mereka semua melihatnya? Tanya Ferry. Binatang kecil itu bernama Carnivorous Beast, dan khusus untuk mereka semua, sistem membuatnya kelaparan selama sehari, jadi dia sangat ingin keluar dari altar tersebut sekarang juga, dan altar ini mungkin terlihat keren, tapi nyatanya lebih lemah dari kelihatannya, dan mungkin bisa rusak kapan saja, dan jika binatang kecil ini keluar, Ferry penasaran berapa banyak dari mereka yang akan berhasil keluar hidup-hidup. Seseorang bergumam, jika altar itu runtuh, mereka harus melawan monster itu. Ferry tersenyum dan kembali berkata, sekarang biarkan dia memberi mereka semua berita kedua, dan untungnya ada cara untuk membuatnya tertidur. Jika tertidur, binatang itu tidak akan mencakar altar, atau mencoba melarikan diri bukan? Dia ingin tahu apa metodenya, dan apa ada yang mau menebak, jika mereka melakukan kerja yang baik, Ferry akan memberikan berkah. Mereka yang mendengar itu merinding dan bergumam, jika mereka tidak membutuhkannya. Ferry kembali berkata, jika mereka semua adalah sekelompok aktor yang membosankan, dan dia akan memberitahu mereka, jika metodenya sederhana, yaitu 5 dalam sehari. 5 gumam orang-orang yang mendengar itu, ya beri binatang itu makan 5 orang dalam sehari, yang membuat semua orang terkejut dan ketakutan, dan karena durasinya 72 jam, itu berarti mereka harus memberinya makan 3 kali. Hanso bergumam, karena ada 60 orang di sini saat ini, dan jika ini terjadi, maka 1/4 orang di sini akan digunakan sebagai pil tidur binatang tersebut. Ferry menegaskan jika pilihannya terserah mereka, terima atau tinggalkan, dan untuk mereka yang bingung dengan keputusan ini, biar Ferry tunjukkan sesuatu. Klek, itu memperlihatkan sebuah rekaman monster tersebut. Semua orang berteriak lari, teriakam terus bergema, suara minta tolong terdengar. Monster itu memakan orang hidup-hidup, dan menelan mereka yang tertangkap. Ferry berkata jika rekaman ini menunjukkan orang-orang dari zona tutorial lain, yang dimana mereka memutuskan untuk bertarung bersama melawan monster itu, orang-orang yang mendengar itu pun saling berdiskusi, jika melawan sesuatu seperti itu adalah hal konyol. Itulah kenapa Ferry memberitahu mereka jika hanya ada satu cara. Tiba-tiba salah seorang mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana mereka memilih tumbal tersebut. Ferry yang mendengar itu dia bertanya balik, kenapa orang itu malah menanyakan itu padanya, dan semua orang pun menatapnya. Ferry melanjutkan, entah mereka memilihnya secara paksa atau mengundi, tanganilah sendiri, karena segala sesuatunya berfungsi, selama mereka masih hidup.
dan asal mereka semua tahu saja, mereka harus memutuskannya dalam waktu 1 jam, dengan begitu mereka semua akan aman selama 24 jam, dan kemudian mereka akan mendapatkan 1 jam lainnya untuk memilih persembahan, dan Ferry berharap mereka semua memilihnya dengan bijak. Semua orang kembali ribut, matilah kita semua sekarang. Iblis kecil menyebalkan itu. Yumihe bertanya pada Hanso. Menurut Hanso hal benar apa yang harus dilakukan? Hanso pun merespon, jika bagaimanapun, hasilnya sudah diputuskan. Yumihe hanya diam. Orang sebelumnya kembali berkata, mereka akan melakukannya secara adil, dan bagaimana kalau mereka mengundi? Mereka bisa memilih 5 orang di hari pertama, lalu 5 orang di hari kedua, namun ada seseorang yang tersenyum dan berkata dan kenapa mereka harus melakukannya? Semua orang pun menolehnya. Yumihe yang melihat orang tersebut terkejut. Yah, orang itu adalah Sang Jin. Sang Jin berkata kenapa mereka harus adil. Seseorang yang mendengar perkataan Sang Jin dia tidak puas, dan bertanya tentang apa yang baru saja Sang Jin katakan. Sang Jin pun merespon, yah, seperti yang dia katakan, lalu bertanya pada mereka semua, apa mereka punya alasan untuk adil. Pria sebelumnya pun kembali bertanya, lalu apa saran Sang Jin menyuruh mereka untuk melakukan apa? Dan melanjutkan jika Sang Jin tidak dapat melangkah maju tanpa memiliki solusi yang sesuai. Sang Jin pun merespon, kenapa tidak ada cara? Mereka mendapatkan solusi yang paling sederhana, crack. Apa yang ditunjukkan Sang Jin membuat semua orang terkejut. Sang Jin kembali melanjutkan, mari mulai dengan orang yang tidak akan membantu dan memasukkan 5 orang tersebut. Dia pun berbalik menatap semua orang seraya bergumam, jika apa yang dia dapat hanyalah satu kekuatan, dan semua orang fokus pada apa yang dia katakan. Sang Jin menyukai situasi tersebut. Setelahnya dia kembali berkata, sekarang bukan saatnya untuk meluangkan waktu mereka. 100 orang menghilang sebelum mereka, dan untuk melawan mereka yang sudah mendahului mereka, dia menyarankan jika mereka semua tahu, jika sulit melakukannya sendiri, kan? Dan mereka mungkin harus segera bertarung dengan monster tersebut, dan menyarankan mereka semua untuk bergandengan tangan, dan di antara tangan itu, mereka tidak membutuhkan orang lemah seperti dirimu, ucap Sang Jin pada pria memakai kupluk, yang membuat pria itu terkejut. Sang Jin melanjutkan, jadi bukankah sudah jelas untuk melemparkan yang lemah ke sana terlebih dahulu? Dia pun bertanya pada Hanso, jika bagaimana menurut Hanso? Sang Jin kembali bergumam, jika dirinya bukanlah Sang Jin yang dulu, kau sudah menyadarinya, bukan, Hanso? Bahwa dia bukan lagi Sang Jin yang sama, aku akan membantumu, karena aku tidak berniat jadi musuhmu, bahkan di sini, aku bisa memulai awal yang baru, tapi untuk itu, aku butuh bantuanmu juga. Sang Jin yakin jika Hanso akan membuat keputusan yang benar, karena saran Sang Jin sempurna. Hanso pun membuka suara, jika itu bukan metode yang buruk, tapi, biar aku memberi saran, dan jika kalian mengikuti saran Hanso, mereka semua mungkin akan berhasil keluar hidup-hidup. Hanso menyarankan jika mereka semua tidak perlu mengorbankan siapapun. Semua orang yang mendengar itu tentu terkejut, apa ada metode seperti itu? Sang Jin bergumam, jangan bilang, pria sebelumnya kembali berkata, jangan bilang maksud Hanso mereka bertarung bersama-sama, itu tidak realistis. Setelah melihat tayangan sebelumnya, Hanso harusnya menyadarinya, meskipun mereka mencoba menekannya dengan jumlah yang banyak, bagaimana mereka akan menang melawan monster yang HP-nya meningkat semakin banyak dia memakan orang-orang. Hanso pun bertanya, jika siapa yang meminta orang itu untuk bertarung? Pria itu pun kembali bertanya, lalu bagaimana? Apa maksud Hanso?
Hanso akan melawan monster itu sendirian. Hanso pun membenarkan, jika dia mengatakan hal itu. Itu konyol. Bagaimana dia akan menangani monster seperti itu sendirian? Bukankah dia bisa melakukannya? Waktu itu juga. Salah satu pria gendut di sana memprotes, apa yang kalian bicarakan? Ini bukan seperti melawan para goblin, dan jika mereka tidak bisa mengalahkannya dalam 1 jam, mereka semua akan mati, dan mereka punya sisa waktu kurang dari 1 jam, tapi... Sang Jin bergumam, jika dia merasa sudah hampir mengejar Hanso, tapi, apa Hanso jadi begitu kuat hingga Hanso bisa melawan monster itu sendirian? Hanso pun membuka suara kembali, jika dia akan melawannya, tapi itu sulit sekarang, itu membuat Sang Jin terkejut dan kembali bergumam, dibenarkan, bahkan seseorang seperti Hanso akan membutuhkan bantuannya sekarang, kan? Sang Jin pun berkata, lalu maksud Hanso, elit teratas harus bertarung, ya. Sang Jin pun bersemangat dan mengajak Hanso bertarung bersama kalau begitu. Hanso pun menyela perkataan Sang Jin, Aish, kalian semua hanya menggangguku sebelum aku bicara, apa kalian mendengarkanku? Tanya Hanso. Ekspresi Sang Jin pun berubah aneh dan bergumam, jadi apa yang Hanso inginkan? Lalu dia bertanya pada Hanso, jadi apa yang Hanso sarankan untuk mereka lakukan? Yumihe pun memandangi Hanso dan bergumam pada dirinya sendiri, Hanso mungkin akan mengajaknya bersama, yah, tidak, mustahil Hanso akan melakukan itu. Setelah lama diam, Hanso pun berkata jika itu sederhana, jika Hanso menaikkan kekuatan dan staminanya masing-masing sebesar 30 mulai sekarang, Hanso yakin jika dia bisa melawan monster itu 1 lawan 1, jadi biarkan Hanso memberikan saran lainnya, jika kalian semua memberikan stat rune kalian pada Hanso, maka Hanso akan mengambil tanggung jawab dan membunuh monster itu, apa hanya mereka yang akan dikorbankan yang akan memberikan rune itu? 60 rune. Hanso pun bergumam, kekuatan dan stamina 100, agility dan sense 50, dan jika Hanso menggunakan Cloud Snake, itu sepenuhnya mungkin. Hanso tahu angka-angka ini dari pengalaman bertarungnya yang panjang, jadi hampir benar, dengan ini Hanso bisa mendapatkannya, yaitu potongan tersembunyi kedua, bahkan Keldian, Eres, Kang Tae tidak bisa memenangkan ini, orang yang menemukan ini adalah Berserk Monarch Clementine, bahkan baginya, meski memiliki trait yang bagus untuk itu hampir tidak mendapatkannya setelah hampir mati. Jadi meskipun ini tentang bagian yang tersembunyi, tapi Hanso akan menjadi kuat dengan cepat kali ini, jadi, Hanso pun mulai berkata pada semua orang, Hanso tidak peduli siapa yang memberikannya pada Hanso, jika Hanso mencapai angka itu, Hanso akan segera memasuki altar. Hanso kembali memperingati semua orang, jika asal mereka semua tahu saja, jika menunda ini, tidak akan bagus bagi mereka. Si gendut pun berkata, jika orang lemah tidak mungkin memiliki rune sebanyak itu. Dan jika mereka memiliki sebanyak itu, mereka akan jadi jauh lebih kuat. Dia pun mengutuk, dan meminta seseorang memberinya rune, atau, mari mengundi jika mereka tidak bisa memutuskan. Seseorang pun mencemooh pria gendut itu, bajingan egois. Pria gendut itu pun menoleh, apa? Bajingan? Tanyanya. Itu benar, kau, ucap seseorang yang datang menghampiri pria gendut itu dan berkata, jika jelas pria gendut itu akan jadi yang pertama kali dilempar ke sana jika mereka mulai dengan yang terlemah, jadi kenapa mereka akan memberi rune pada orang gendut sepertinya, dan jarak antara tempat pertama dan terakhir sangat besar. Atau apa karena pria gendut hanya punya beberapa rune? Dia juga melanjutkan, jika sangat jelas kalau orang lemah seperti gendut itu akan melarikan diri karena gendut itu tidak bisa mengembalikannya. Pria gendut itu pun mulai berkeringat, beraninya pria kekar itu bicara padanya seperti itu,
bajingan, pria kekar itu pun merespon, agar gendut itu tidak bertingkah, atau anggota tubuhnya akan patah dan dilempar ke altar. Pria gendut itu merinding, dan berkata jika ini semua tentang jadi kuat, ya, pria kekar itu bahkan tidak tahu bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua darinya, dan bukankah pria kekar itu hidup dalam demokrasi? Pria kekar itu pun merespon, demokrasi kau bilang? Bagus, kalau begitu mari memilih, antara memberikan rune pria gendut itu untuk menyelamatkan orang seperti pria gendut atau berkorban dengan mempersembahkan si pria gendut tersebut sendiri, dan tentu saja, mereka akan memilih secara anonim, seperti demokrasi yang pria gendut itu katakan sebelumnya, dan bertanya apa yang akan pria gendut itu katakan. Pria gendut itu pun berkata pada Hanso, kau, orang seperti Hanso bisa dengan mudah mengambil runenya bukan? Dan jika Hanso membunuh beberapa orang yang kuat, Hanso bisa dengan mudah, namun perkataan pria gendut itu terhenti saat sebuah pukulan bersarang di wajahnya. Pria berkupluk itu sangat marah dengan apa yang dikatakan pria gendut tersebut, dan apa pria gendut itu ingin mati. Pria gendut itu pun membela diri, jika setidaknya dia harus berhasil keluar hidup-hidup, karena dia punya keluarga. Seseorang pun menyuruh agar pria gendut itu dilempar ke altar duluan, dan jika monsternya tidak, mereka semua akan mati. Hanso dia menghela nafas berat, lalu bergumam, jika mereka tidak tahu kapan harus mundur, seperti biasanya, Hanso tahu itu. Hanso merasa dia perlu membutuhkan resolusi konflik di sini. Hanso pun menghentikan semua orang yang sedang bertarung, semuanya, diamlah. Hanso pun mengatakan jika inilah pilihannya. Dia menunjuk beberapa orang, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan itu pilihan yang menjadikannya 5. Hanso kembali berkata jika ini adalah pilihan untuk individu dari yang paling lemah. Mustahil, aku, ucap si gendut. Begitu juga dengan si pria dengan kupluk, apa maksud Hanso mereka akan dikorbankan untuk monster itu? Keparat kau, apa kau akan mengabaikan mereka hanya karena mereka lemah? Hanso hanya tersenyum.